menjelaskan hasil UTS yang saya kerjakan. Di sini ada soalnya, dan ini jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Yang pertama dari soal terdapat dicari untuk data penjualan aktual tahun 2012. Dan ini perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap produk sebesar 20% di tahun 2013. Harga jual untuk setiap produk akan dinaikkan 20%. Yang C, penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2013 untuk kedua produk adalah sebesar 10%, 5%, dan 15%, dan penjualan tahun 2013. Dan ini jawaban saya. Anggaran penjualan tahun 2013, taksiran penjualan tahun 2013, penjualan dikali 1 plus taksiran kenaikan. Jadi yang A, sepatu laki-laki 20.000 unit dikali 1 plus 20% sama saja 1 plus 20% itu sama saja 120%. Jadi 2.000 unit dikali 120% sama dengan 24.000 unit. Begitu pula dengan sepatu perempuan, 2.000 unit dikali 120% sama dengan 22.400 unit. Dan ini harga jualnya kenaikan 20%. Harga sepatu laki-laki 120% dikali 18.000 sama dengan 21.600. Dan harga sepatu perempuan 120% dikali 250.000 sama saja 300.000. Dan ini target penjualan PT Mekarsari pada tahun 2013. Bisa dilihat harga penjualannya 24.000 unit untuk sepatu laki-laki dan dikalikan harga sepatu atau per unitnya 21.600, totalnya 518.400.000. Begitu pula dengan sepatu perempuan 2.400 unit dikali 300.000, harganya totalnya 720 juta rupiah. Dan ini tabelnya. Tabel anggaran penjualan PT Mekar Berseri triwulan 1 tahun 2013. Di bulan Januari 10%, Februari 5%, dan Maret 15%. Di sini ada sepatu laki-laki. Untuk sepatu laki-laki unitnya ditulis 2.400, 1.200, dan 3.600, ditotalin harganya semuanya jumlahnya 7.200, dan harganya di ini unit dikalikan harga totalnya segini. Begitupun selanjutnya, sepatu perempuan juga seperti itu, 200 unit dikalikan harganya jumlahnya 72 juta, sama seperti selanjutnya, dan totalnya 51.840.000 dikalikan ditambah 72 juta, totalnya 123.840.000. Begitupun selanjutnya. Jadi total semuanya ada 371.520.000. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Di sini soal nomor 2, berikut adalah data penjualan PT Pamesraya dari tahun 2010 sampai 2015. Di sini ada tabelnya yang ditanya, berdasarkan data di atas, buatlah anggaran penjualan tahun 2016 dengan menggunakan metode trade moment. Jadi di sini jawabannya. Sebelumnya kita membuat tabel terlebih dahulu. Di tahun 2010 totalnya ada 6, Y-nya ada 1.695, X-nya ada 15, XY-nya ada 55, dan XY pangkat 2 sama saja 4.550. Baik, di sini kita memakai rumus Y sama dengan A plus BX. Baik, di sini kita memakai rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini kita masukin sigma XY sama dengan sigma X dikali A ditambah sigma X pangkat 2 dikali B sama saja sama dengan 4.350 sama dengan 15A plus 55B.
Di sini juga di bawahnya adalah sigma Y sama dengan N dikali A ditambah sigma X dikali B sama dengan 1695 sama saja 6A plus 15B. Baik, di sini kita akan untuk mencari yang A, nilai A. Jadi 1695 sama dengan 6A plus 15B dikaliin 11. Dan ini 4550 sama dengan 15A plus 55A dikali 3. Jadi totalnya yang ini dikali 11 sama saja totalnya 18.645. Yang ini totalnya 13.650. Jadi 18.645 sama dengan 66A plus 165B. Ini di bawahnya 13.650 sama dengan 45A plus 165B. Dikurangin totalnya 4.985 sama dengan 21A. Kita kan mencari A, jadi 4.995 dibagi 21 sama dengan A. Jadi totalnya 237,86 sama dengan A. Jadi total A-nya segini. Berikut untuk yang mencari B. Yang B juga 1695 sama dengan 6A plus 15B. 1695 sama dengan 6 dikali hasil A tadi yang 237,86 plus 15B. 1695 diturunin sama dengan 1427,16 plus 15B. 1695 dikurang 1427,16 sama dengan 15B. Dan ini dikurangin ini hasilnya 267,84 sama dengan 15B. 267,84 dibagi 15 sama dengan B. Jadi totalnya 17,856 hasilnya B. Nah, di sini kita akan mencari, kan kita memakai rumus Y sama dengan A plus BX. Di sini kita tulis Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya kan tadi sudah dapat. A-nya totalnya 237,86 dimasukin ditambah B-nya. B-nya juga sudah dapat 17,856 X. Nah, 237,86 ditambah 17,856 X-nya kan 6. Jadi dikali 6. 237,86 ditambah 107,136 sama dengan 344,996. Jadi totalnya 345. Di sini kita membuat tabelnya. Di sini ada tabelnya anggaran penjualan PT Pamesraya dari tahun 2010 dan 2016. Kita buat tabelnya dari tahun 2010 sampai 2016. Jadi selanjutnya penjualan dalam unit ribuan. Jadi total 2016 sebesar 345. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 3, soal dari 3. Ini soal nomor 3. Berdasarkan informasi berikut ini, susunlah anggaran pemakaian bahan baku pada bulan Juli 2008. Sini ada penjualan, persediaan barang awal, dan persediaan barang akhir. Penjualannya sebesar 200.000, persediaan awalnya 20.000, persediaan akhirnya 10.000. Setiap satu unit barang jadi menggunakan material 4 syur atau unit. Jadi harga bahan baku persatuannya pada bulan Agustus 2008 diperkirakan Rp2.000. Jadi kita akan mencari produksinya. Jawabannya, persediaan akhir ada di soal sebesar 10.000, persediaan awal ada di soal sebesar 20.000 kita taruh. Jadi persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah produksi dikurang penjualan. Jadi persediaan akhir 10.000 ditambah sama dengan 20.000 persediaan awal ditambah produksinya belum ada karena yang kita cari adalah produksi,
dikurang penjualan sebesar 200.000. Jadi 10.000 dikurang 20.000 ditambah 200.000 sama dengan produksi, dan totalnya 190.000 produksi. Di sini kita buat tabelnya, tabel anggaran pemakaian bahan baku. Produksi unitnya sebesar 190.000. Ini ada bahan bakunya, unit atau surnya 4, kebutuhannya 760.000. Harganya per unitnya 2.000. Yang tadi sudah dikatakan di soal, harga per unitnya diperkirakan 2.000. Jadi 760.000 ini dapat dari mana? 190 dikali 4, totalnya 760 sama dengan, jadi 760 ini kebutuhannya. Jadi kebutuhannya itu dikalikan dengan harganya. Jadi 760 dikali harganya 2.000, totalnya 1.520.000.000 rupiah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 dan jawaban nomor 4. Di soal, PT Cahaya Lestari produksi dan menjual tas untuk raket tenis. Nah, di sini ada soalnya. Susunlah anggaran produksi PT Cahaya Lestari untuk bulan Januari sampai April apabila persediaan di akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan sebesar 1.000 di awal bulan Mei. Jawabannya kita memakai rumus rencana produksi sama dengan penjualan plus persediaan akhir dikurang persediaan awal. Penjualan Januari sampai April 16.200 unit. Jadi 16.200 unit ini dapat dari mana? Dari Januari sampai April ditambahin totalnya 16.200 unit. Persediaan akhirnya kan tadi sudah dibilang 1.000 rupiah. Persediaan akhirnya 1.000 unit. Jadi 16.200 unit ditambah 1.000 unit, totalnya 17.200 unit. Ini sama dengan persediaan tersedia dijual, dan persediaan awalnya tadi sebesar 1.200 unit ada di soal. Jadi 17.200 unit dikurangin 1.200 unit, total produksinya 16.000 unit. Sini ada stabilisasi tingkat produksi sama dengan produksi tetap. Jadi produksi tetap itu sama dengan 16.000 bagi 4 sama dengan 4.000 unit per bulan. Jadi produksi tetapnya sebesar 4.000 unit per bulan. Berikut tabelnya. Di sini kita ada membuat tabel PT Cahaya Lestari anggaran produksi Januari sampai April 2009 unit. Di sini kita tulis keterangannya, penjualan, persediaan akhir, persediaan tersedia dijual, dan persediaan awal. Di sini ada bulannya Januari, Februari, Maret, April, dan jumlah. Di sini ada di bawahnya ini ada rencana produksi. Yang tadi dikatakan tadi kita cari rencana produksinya. Penjualan di bulan Januari 4.800 ada di soal. 4.800, kita masukin saja di tabelnya. Berikut juga dengan Februari ada di soal 4.200, kita masuk saja. Maret juga, begitu juga dengan April. Kita totalin jumlahnya 16.200. Persediaan akhirnya 400, yang Februari 200, Maret 0, dan April 1.000, totalnya 1.600. Persediaan tersedia dijualnya 4.800 ditambah 400, totalnya 5.200. Sama dengan juga dengan Februari. Penjualan dan persediaan akhir ditambah totalnya 4.400. Ini juga sama dan berikutnya sama. Jadi total persediaan tersedia dijual jumlahnya 17.800. Persediaan awalnya
dikurangin yang tadi di bulan Januari 1.200, dan di Februari 400, 200, dan April 0. Jadi 5.200 dikurangin 1.200, totalnya 4.000, rencana produksinya 4.000, dan ini juga 4.000, sama selanjutnya dengan April 4.000. Jadi total jumlahnya 16.000. 17.000 tambah 17.800 dikurang 1.800 sama dengan 16.000. Baik teman-teman, di sini kita lanjut ke soal nomor 5. Sini ada soal nomor 5. Sudah lihat. Jadi di soal nomor 5 itu kita disuruh mencari susunan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu standar jam kerja di masing-masing departemen. Jadi di departemen penjahitan kita harus mencari standar jam kerjanya 6 menit dibagi 60 menit. Jadi totalnya 0,1 jam untuk menyelesaikan 1 unit baju. Sama dengan departemen pengemasan juga 3 menit. 3 menit ini dapat dari mana? Ada di soal 3 menit untuk mengemasnya 1 baju pria dan per 60 menit. Jadi 3 menit dibagi 60 menit sama dengan 0,05 jam. Kenapa ini harus mencari standar jam kerjanya itu? Jadi ini untuk mencari kita DH-nya, jadi makanya dijadiin jamnya dulu. Jadi total departemen penjahitannya itu 0,1 jam dan departemen pengemasannya 0,05 jam untuk mencari DLH. Ini DLH-nya. DLH itu direct labor hours atau sama dengan jam tenaga kerja langsung. Nah, terus di sini kita mau cari DLH-nya kan. Jadi DLH-nya itu harus kita cari. Di sini ada jenis, di sini ada tabel. Pertama kita buat tabelnya dulu. Tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung PT Berkah Abadi Jaya Januari 2008. Di sini tabelnya. Ini tabelnya. Dan ini jenis produknya tuh kemeja pria, produksinya 2.300 unit. Standar jamnya tadi kan sudah kita cari sebesar 0, untuk departemen penjahitannya 0,1 jam. Jadi ini di DLH. Jadi untuk dapat DLH di departemen penjahitannya itu 2.300 dikali 0,1 sama dengan 230 jam. Jadi DH-nya 230 jam untuk departemen penjahitan. Sama juga dengan di departemen pengemasan. Jadi 2.300 unit dikali 0,05, total DLH-nya sebesar 115 jam. Jadi untuk total DLH-nya ditambahin aja 230 jam ditambahin 115 jam, totalnya 345 jam. Nah, sudah ketemu kan total DLH-nya. Jadi total DLH-nya sebesar 345 jam. Di sini kita mau lanjut cari anggaran tenaga kerja langsung. Jadi biar lebih mudah kita buat tabelnya juga. Di sini ada tabel anggaran tenaga kerja langsung. Jadi di sini ada jenis produknya kemeja pria, ini departemen penjahitan. Ini ada DH-nya. DH-nya kan tadi kita sudah mencari kan. Jadi total DH-nya di 230 jam. Dan ini 6.000 rupiah. Tingkat upahnya itu 6.000 rupiah, ada di soal. Jadi 230 jam dikali 6.000 rupiah sama dengan jumlahnya 1.380 rupiah. Sama di departemen pengemasan juga, karena DLH-nya udah kita cari sebesar
315 jam dikalikan tingkat upahnya yang ada di soal sebesar 4.800. Jadi total jumlahnya Rp552.000. Jadi total biayanya sebesar, ditambahin aja tuh, Rp1.380 ditambah Rp522.000. Jadi total biayanya sebesar Rp1.932. Sekian dan terima kasih, itu penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.